Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran Thaqafah Aqidah. Salam dan salam tak lupa kita sambungkan pada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita awali dulu dengan membaca doa ya, supaya pembelajaran kita itu diberikan kemudahan oleh Allah dan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita doa dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, kita lanjutkan dengan membaca dalil pelajaran. Qala Allah Ta'ala, Innad dina indallahil Islam. Artinya, sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Kemudian qala Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Oke. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustaz bisa ketemu antum semua. Bagaimana kabar antum semua pada hari ini? Ya, Ustaz doakan semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam keadaan bersemangat di dalam menjalankan aktivitasnya ya, terutama aktivitas ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak yang salih dan salihah, langsung saja kita akan masuk kepada materi pelajaran. Hari ini Ustadz akan membahas tentang mengimani para nabi dan rasul, atau beriman kepada para nabi dan rasul. Ya, ini merupakan rukun iman yang keberapa? Ada yang masih ingat? Ya, jadi yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada para rasul. Nah, ya, jadi rukun iman yang keempat ya. Nah, jadi beriman kepada para nabi dan rasul ini merupakan bagian daripada rukun iman seorang muslim, yang mana kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasulnya kepada umat manusia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, meyakini ada nabi lain ya, tetapi nabi lain itu adalah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah, di dalam Al-Qur'an jumlah nabi itu disebutkan ada 25 nabi. 5 diantaranya adalah nabi dan rasul ya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ya, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim itu harus meyakini keberadaan nabi-nabi sebelum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan ya. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu
Alkitab ya Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Ya, beriman kepada kitab-kitab selain kitab Al-Quran. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Ya, artinya kita sebagai seorang muslim meyakini kitab-kitab selain kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 136 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meyakini kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dan juga kitab-kitab selain Al-Quran. Yang mana kita meyakini bahwa kitab-kitab itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya ketika itu. Ya. Dan kemudian kita juga meyakini keberadaan daripada para nabi dan rasul, dan kita tidak sekali-kali membeda-bedakan, ya. Sebagaimana yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Memangnya seperti apa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu? Jadi mereka, ya, kalangan Yahudi dan Nasrani itu mereka mengimani sebagian nabi dan rasul dan mengingkari sebagian yang lain. Ya. Di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa alasannya? Ya. Alasannya adalah bahwa Nabi Muhammad menurut mereka bukan keturunan dari kalangan mereka, yaitu kalangan Bani Yahudi, ya, Bani Israel, atau keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam, atau keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, jadi menurut mereka Nabi itu seharusnya merupakan bagian daripada keturunan Bani Israel. Ini menurut mereka, ya, menurut orang-orang ya Yahudi. Meskipun sebenarnya orang-orang Yahudi telah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka mengingkari atas dasar fanatisme kebangsaan, fanatisme bahwa seharusnya yang menjadi nabi adalah keturunan daripada orang-orang Bani Israel. Nah, kemudian juga termasuk orang-orang Nasrani, ya, mereka tidak mengimani kenabian dan kerasulan Muhammad SAW dikarenakan, ya, ia berasal dari keturunan yang berbeda dari kalangan nabi-nabi mereka, ya. Termasuk juga menjadikan Mekah sebagai pusat peribadahan. Nah, orang-orang Nasrani, ya, menjadikan pusat peribadahan itu, ya, orang-orang Nasrani dan Yahudi itu di Yerusalem Al-Quds, ya. Nah, tetapi umat Islam itu menjadikan tempat pusat peribadahan itu adalah kota Mekah. Nah, meskipun di dalam Islam, ya, selain Mekah itu ada kota-kota lain yang dijadikan sebagai tempat suci, seperti halnya kota Madinah dan juga kota Al-Aqsa, ya, kota Yerusalem Palestina, ya. Nah, tetapi yang menjadi kiblat kita, ya, itu ke Ka'bah, ya, di kota Al-Haram, ya, kota Mekah. Nah, itu pun menjadi masalah bagi mereka sehingga mereka enggan untuk beriman kepada Nabi dan Rasul. Tapi sebenarnya di luar itu sebenarnya, ya, yang menjadi alasan utama mereka mengingkari kenabian dan kerasulan Muhammad SAW adalah kesombongan, ya, sebagaimana yang terjadi pada iblis ketika menolak untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam sebagai makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita bisa terhindar dari penyakit sombong, gitu, ya. Ini menjadi penyebab orang-orang kafir mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dengan demikian kita beriman kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selain dari Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah utusan yang Allah utus untuk umat manusia. Nah, jadi kita mengimani mereka itu adalah utusan yang Allah utus, gitu, ya, untuk umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke tengah-tengah umat manusia, ya. Jadi mereka diutus untuk apa? Sebenarnya mereka semua sama, ya, diutus untuk beriman dan beribadah kepada Allah semata, ya, atau ilaha wahidah, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada, ya,
nabi-nabi selain Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan agama yang tidak mentauhidkan Allah, tidak ada. Ya, mengapa kemudian agama Yahudi dan Nasrani saat ini itu tidak mengajarkan tauhid? Ya, karena mereka sudah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para ahli kitab, menafsirkan ketuhanan ya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga yang terjadi adalah menjadikan Allah itu 3 dari 1, 1 dari 3. Nah, contohnya seperti itu. Juga termasuk orang Yahudi ya yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya. Nah, mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan terkait dengan materi mengimani para nabi dan rasul. Untuk kita sebagai seorang muslim, kita meyakini keberadaan daripada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, dan kita meyakini bahwa mereka adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk mengesahkan Allah dan beribadah kepada Allah semata. Ya, kita tidak membeda-bedakan kedudukan mereka, bahwa mereka adalah nabi-nabi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya saja bagi umat Islam, nabi yang diikuti risalahnya adalah nabi yang terakhir, gitu ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Andaikan kita mungkin hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam, maka kita menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Andaikan kita lahir di masa Nabi Musa alaihissalam, maka kita menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Nah, untuk saat ini para nabi dan rasul itu sudah digantikan risalahnya, sudah disempurnakan risalahnya. Risalah Nabi Musa alaihissalam disempurnakan, diganti oleh risalahnya Nabi Isa alaihissalam. Risalahnya Nabi Isa alaihissalam diganti dan disempurnakan oleh risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi ya terakhir ya, khataman nabiyyin ya. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat ini kita hidup menjalankan agama, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, gitu, bahwa mereka adalah para nabi dan rasul yang oleh Allah diutus untuk mengajak manusia kepada agama tauhid, ya, agama tauhid yaitu mengesahkan Allah, dan agama Islam, ya, dalam artian agama yang memerintahkan manusia untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi ini, semoga bisa difahami dengan baik, ya, terkait dengan beriman kepada nabi dan kepada para nabi dan rasul yang menjadi bagian daripada rukun iman kita sebagai seorang muslim. Cukup sekian, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pemahaman kita di dalam meyakini para nabi dan rasul. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.